478 Hijriah. Nah, Abul Ma'ali Al-Juwaini ini punya murid namanya Al-Ghazali. Lihat sanad ilmunya Imam Ghazali ke Imam Syafi'i. Lihat sanad ilmunya Imam Ghazali ke Rasulullah dari mana alurnya. Udah tahu? Ya jangan bilang Imam Ghazali nggak punya sanad ke Rasulullah. Nah itu. Punya nggak? Punya. Sekarang judulnya sanad ilmu Imam Syafi'i sampai dengan Imam Al-Ghazali. Kalau tadi Rasulullah ke Imam Asy-Syafi'i ke 4 mazhab. Kalau sekarang Imam Asy-Syafi'i ke Imam Al-Ghazali. 204 Hijriah. Baik. Siapa yang mau dikti? Nggak apa-apa dah. Abur nggak apa-apa sih. Biar antum tulis saja, nggak masalah. Baik. Tahun 264. Imam Asy-Syafi'i itu punya murid namanya Ismail bin Yahya Al-Muzni. Al-Muzni. Ah, sebentar, wafatnya saya lihat dulu. 264 Hijriah. 264 Hijriah. Kita sudah masuk abad ketiga nih. Sudah masuk abad ketiga. Rasulullah tadi abad pertama, ini udah sampai abad ketiga. Udah 300 tahun kita di sini. Serius sekali teman-teman nih. Tapi bagus lah, itu bagus itu. Tanda fokus ke ilmu itu membuktikan bahwa kita haus akan ilmu. Ismail bin Yahya. Nah, Imam Syafi'i ini bukan hanya ini muridnya, banyak. Di antaranya kan kemarin saya bilang Ar-Rabi bin Sulaiman yang apa namanya agak lelet sedikit cara berpikirnya, tapi belakangan dengan istiqomahnya beliau, dengan rajinnya beliau, Allah bukakan pintu hatinya, bahkan beliau jadi ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ya kan? Ketika belajar ke Syafi'i, beliau IQ-nya rada-rada biasa. Nah, selain itu banyak lagi. Dari salah satunya lagi imam terkenal, pernah dengar Imam Al-Buwaiti? Pernah dengar Imam Al-Buwaiti? Itu juga muridnya Imam Syafi'i. Nggak pernah dengar? Ah, sudah dengar malam ini dari saya. Subhanallah. 288. Nah, kemudian Ismail bin Yahya Al-Muzni ini punya murid namanya Abul Qasim Al-Anmati. Al-Anmati. Wafatnya 288 tadi. 288. 288 Abul Qasim. Nama Abul Qasim ini kalau mau tulis silakan Utsman bin Sa'id. Sudah. Namanya Utsman. Di gini aja biasanya itu sudah terkenal sekali. Lakop begini aja ya. Saya tidak tulis lagi namanya. Ini sudah terkenal. Terkenal sekali. Tadi 288 ke 06. Sudah. Kemudian Abul Qasim Al-Almati itu punya murid namanya Abul Abbas bin Suraij. Ini pasti jarang-jarang dengar nama begini ya. Jarang ya. Padahal nama ini lebih hebat dari nama Tom Cruise. Minimal Ustadz sudah pernah saya dengar. Kapan? Ya malam ini. Yang penting kan sudah pernah dengarnya. Ya kan? Itu sudah pernah dengar. Bukan hanya dengar, saya catat ini malam ini. Subhanallah. Saya begini-begini dulu dapatnya di Al-Azhar. Waktu di pondok aja saya nggak dapat begini. Maka bersyukurlah kalau dapat sesuatu hal yang baru. Ya. Ini 306 Hijriah. Udah masuk abad keempat. Sudah masuk abad keempat. 306 ya. Sudah masuk abad keempat. Kita mau tahu Imam Ghazali itu abad keberapa? Kan gitu ya? Mau tahu.
sudah abad keempat, sudah 300 tahun bedanya dengan Rasulullah. 306 berarti 200 berapa? 295. Ya, 295 tahun dengan Rasulullah. Baik, ini dari tadi itu. Nah, Abul Abbas bin Suraik ini punya murid namanya Ibnu Ishaq Al-Maruzi. Maaf. Abu bukan Ibnu. Wafat 340 Hijriah. Abu Ishaq Al-Maruzi. Al-Maruzi ini dua macam cara bacanya. Boleh dibaca Al-Maruzi, boleh dibaca Al-Marwazi. Pernah dengar ya Al-Marwazi ya? Nah ini dia. Dua cara baca. Al-Maruzi ini nama tempat, wilayahnya sekarang di Turkmenistan. Dari Turkmenistan nih. Beliau orang Turkmenistan. Jadi guru Imam Syafi'i dulu di atas tuh ada orang yang non Arab. Ada non Arab. Bahkan Imam Hanafi sendiri bukan orang Arab. Imam Hanafi itu orang mana? Orang Persia. Imam Hanafi orang Persia, bukan orang Arab. Jadi kalau kita nggak jadi orang Arab, bukan satu hal menghalangi kita untuk bisa seperti orang Arab. Karena banyak ulama, bahkan salah satunya pendiri mazhab itu bukan orang Arab. Imam Hanafi, muridnya luar biasa. Imam Syafi'i mengatakan, meninggalkan sebuah ungkapan, orang yang belajar ilmu fikih ayyalun ala Abi Hanifah, semuanya berhutang kepada Abu Hanifah. Ini kita belajar fikih, usul fikih, Imam Hanafi itu mengalir pahalanya ke kubur beliau. Sudah berapa ribu tahun sudah? Seberapa ribu tahun? Yang belajar mazhab Malik, yang belajar mazhab Syafi'i, yang belajar mazhab Hambali, semua berhutang ke Imam Hanafi. Menurut Imam Asy-Syafi'i, karena Imam Asy-Syafi'i ketika membuat sebuah kaidah usul fikih itu banyak sekali beliau dapatkan dari muridnya Imam Hanafi. Luar saya? Nah betul ya? Iri nggak kita ke Imam Hanafi? Iri dalam arti yang positif. Artinya saya juga pengen meninggalkan legasi, bukan legasi dunia tapi legasi akhirat. Karena legasi akhirat itu ada 3. Ya, legasi akhirat itu ada berapa? Ada 3. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Belum hafal kita hadis ini ya. Kayak 2 minggu lagi nanti atau di Cidahu kita hafal hadis ini. Nah, kalau mati anak Adam tinggal putuslah semua urusan kecuali 3 perkara. 1, yang paling ingat tuh paling mudah tuh sedekah jariyah. Paling mudah itu. Ya, yang kedua, nah itu lupa sedikit. Ilmin. Nah itu mah susah sedikit kan saya bilang tadi, yuntafa'u bih, diambil manfaatnya. Yang ketiga, waladin shalihin yad'ulah, yang mendoakannya, mendoakan ayahnya, orang tuanya. Nah itu 3 legasi akhirat tuh. Jadi kalau mau punya legasi akhirat, punya 3 ini. Kalau nggak punya harta, jangan miskin ilmu. Ini harta tak punya, harta tak punya, ilmu tak punya, kawin pun tidak. Pun ditinggal. Aduh, selesai hidup ini. Pusing. Sudah tak ada harta, miskin itu. Sehari makan, sehari puasa. Hari Jumat pun dia puasa, bukan karena dia pengen puasa, nggak ada makanan, ini buat puasa, buat makan. Sudah gitu miskin ilmu. Udah tak punya ilmu, tak tahu cara sholat, tak tahu cara puasa, tak tahu cara zakat, tak tahu cara haji, tak tahu ini, tak tahu itu, tak tahu. Semua dia tidak ngerti. Sudah begitu tak peduli lagi. Sudah begitu tak nikah pula, hidupnya sendiri pula. Tak punya anak. Apa yang dia tinggalkan? Mana legasi akhiratnya? Cari 1 minimal. Minimal cari punya harta yang banyak, tapi jangan pelit. Bangun masjid Allah, bangun pondok pesantren, bangun panti asuhan. Nanti setiap orang yang belajar di situ, kita mati masuk ke kubur kita pahalanya tanpa hijab. Malaikat mau cambuk, ini orang ini nakal betul. Bantu anak yatim dia, tak jadi disambut. Tahan muamalnya. Ya? Atau saya hidupnya miskin, udah capek saya usaha, tapi tak ada uang pas-pasan, cuma sanggup hanya untuk hidup sehari-hari. Nggak bisa saya bangun masjid, nggak mungkin saya sanggup pondok pesantren, nggak mungkin saya bangun panti asuhan, nggak sanggup saya. Jadi orang alim, punya murid yang banyak. Ilmu yang kau bagi kepada orang lain itu
kepada muridmu, nanti muridmu akan bagi lagi kepada murid dari muridmu, dia akan bagi lagi terus menerus. Selama itu dipelajari, Anda jadi Imam Hanafi, seperti Imam Hanafi. Ngalir terus. Ustaz, EQ saya pas-pasan. Biasa Ustaz, 95 Made in 95, EQ 95, tahu kan? Kalau komputer Pentium 4 ya? Susah sedikit. Sudah begitu nggak rajin-rajin amat. Karena biasanya kalau Arabic bin Sulaiman kan EQ-nya juga biasa-biasa saja, tapi semangatnya luar biasa. Ini kita semangat sudah tak ada, EQ juga tak ada. Saya kalau bicara begini tuh nggak habis mikir saya. Ini orang, kalau ada orang seperti ini nih ya, sudah EQ tak ada, tak rajin pula, itu nggak sadar Pak. Nggak tahu, dia nggak tahu diri, ngukur dirinya Pak. Ini saya kadang-kadang tuh suka ketawa. Ini sesuatu yang lucu buat saya, bukan sesuatu yang lucu. Tinggalkan ilmu. Kalau dua-duanya nggak ada, saya memang sudah usaha memang, tapi memang keilmuan saya begini-begini saja. Punya anak, tapi ajarkan anakmu untuk jadi anak soleh. Pastikan jadi anak soleh. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, seorang laki-laki jika punya 3 anak perempuan, ada berapa? Maka jangan berhenti kalau belum punya 3. Produksi terus. Kalau punya 3 anak perempuan, dia pastikan anak perempuannya solehah. Dia pastikan 3 anak perempuan ini bisa menjaga kehormatan. Dia pastikan anak perempuan ini benar-benar dekat dengan Allah, maka ayahnya dijamin oleh Allah masuk surga. Hadisnya Bukhari Muslim. Makanya saya bilangin, kalau belum dapat 3 jangan berhenti, produksi terus. Hilang pabrik jangan pernah tutup, hidupkan mesinnya. 3 anak kan Ustaz, bukan 3 istri. 3 perempuan, 3 anak perempuan. Kenapa 3 anak perempuan bukan 3 anak laki-laki? Karena anak laki-laki dia bisa mandiri. Anak perempuan harus dijaga, dilindungi 24 jam oleh ayahnya. Dia pergi kuliah, kita pantau. Ini jangan-jangan pergi numpang di punggungku, pulang di punggung laki-laki lain. Pantau terus. Makanya yang pacaran putus malam ini. Jangan siksa ayah si perempuan. Jangan kalian siksa ayah perempuan. Putus mulai besok. Katakan, wahai kekasihku, tadi malam aku pergi kajian, ku dengarkan sebuah kisah menggetarkan hati berdasarkan hadis Nabi. Hari ini ku putuskan engkau dengan bismillah. Putuskan dengan ucapkan bismillah. Jangan sakiti ayahnya. Meninggal ayahnya, kiamat ayahnya itu susah dalam kuburnya gara-gara enti. Kenapa? Karena anak perempuannya itu nggak solehah. Bebannya berat betul tuh bayarnya. Cepat-cepat tuh. Siapa yang punya pacar di sini? Jangan tunjuk. Cukup tahu sendiri aja. Kalau tunjuk nanti dilihatin orang samping. Jangan ditunjuk. Ya, nggak usah ditunjuk-tunjuk. Cukup. Insya Allah Ustaz, besok saya putuskan. Ustadz ini kok ingin menimbulkan permasalahan sosial. Justru saya sedang menyelesaikan permasalahan sosial. Makanya saya suruh putuskan. Sudah ya? Kita sudah sampai di 340. Yang tadi selingan saja. Jangan terlalu serius. 371. Abu Ishaq Al-Maruzi itu punya murid namanya Abu Zaid Al-Maruzi. Nah, ini berasal dari daerah yang sama. Boleh dibaca Al-Maruzi, boleh dibaca Al-Marwazi. Makanya teman-teman tuh kalau nanti baca, ini ada yang baca Al-Marwazi karena tulisannya begini nanti dalam bahasa Arab. Al-Marwazi. Begini baca. Ini bisa dibaca Al-Marwazi, bisa dibaca Al-Maruzi. Karena ini nama tempat di Turkmenistan, bukan bahasa Arab, nama tempat. Bahasa Latin yang diucapkan dengan bahasa Arab. Abu Zaid Al-Maruzi ini wafatnya 371 Hijriah. 300, ini sudah abad keempat. 371. 31? Oh, jauh nih. Sudah ya? Abu Zaid Al-Maruzi itu punya murid namanya Al-Qaffal Al-Maruzi. Al-Qaffal Al-Maruzi. Kenapa Al-Qaffal digelar? Tapi yang paling terkenal beliau Abu Bakar Al-Maruzi sebenarnya. Abu Bakar
Al-Marzuzi, tapi lebih dikenal di kalangan para ulama dengan sebutan Al-Qaffal Al-Marzuzi. Meninggalnya 417 Hijriah. Udah abad kelima. 417 Hijriah. Betul. Sudah ya? Ini Imam Syafi'i ke Imam Al-Ghazali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7 orang. Udah 7? Terus 7 orang. Masih ada lagi? Masih. Selanjutnya Al-Qaffal Al-Marzuzi punya murid namanya Abu Muhammad Al-Juwaini. Abu Muhammad Al-Juwaini. Wafatnya 438 Hijriah. Abu Muhammad Al-Juwaini. Sering nggak dengar nama-nama Juwaini? Dengar. Anaknya beliau itu muridnya sekaligus murid. Anak sekaligus murid. Namanya Abul Ma'ali Al-Juwaini, atau yang bergelar Imamul Haramain. Imam Al-Haramain, imam dua tanah haram. Ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ulama yang besar, sangat besar. Muridnya luar biasa banyak. Makanya dalam mazhab Syafi'i, misalkan Imam Nawawi menulis Imamul Haramain, qala Imamul Haramain, berkatalah Imam Al-Haramain, ini beliau maksudnya, Abu Ma'ali Al-Juwaini. Wafatnya ini anak sekaligus murid ya. Ini ayah, ini anak. Dua-duanya orang alim, dua-duanya ulama besar. Subhanallah, ayahnya ulama, anaknya ulama. Ini ayahnya ojek, anaknya maling. Aduh, sedih betul hidupnya itu. Sedih betul itu hidupnya. Di kampung itu orang ada yang miskin-miskin. Orang di kampung tuh miskin. Kayak di tempat saya tuh ada yang miskin, tapi anaknya ke Mesir, pulang kemudian jadi doktor Al-Azhar, bidang fikih, bidang hadis, bidang akidah. Jadi doktor Al-Azhar. Ayah bapaknya miskinnya, subhanallah, hidupnya bertani saja. Bertani saja. Itu berkah namanya. Maka walaupun ayah kita tukang gojek, walaupun kita tukang ojek, jangan sampai anak kita ilmunya sedikit, dia harus jadi ulama besar. Begitu. Pasang cita-cita. Boleh aku ini tak punya apa-apa hari ini, boleh aku ini kerjaannya biasa saja, tapi anakku akan jadi ulama besar. Begitu. Niatkan. Tapi jangan ngomong saja, habis itu tidur. Gimana? Praktekin lah. Habis salat subuh panggil anak, nak ngaji. Dulu sini ngaji. Nak, habis salat maghrib, nak sini ngaji. Istri nggak bisa ngaji, ajarin. Panggil. Biar nanti ketika nggak ada yang ngawasin anaknya. Panggil. Nah, Allah itu ini. Zat yang harus disembah, sifatnya ini, sifat yang nggak boleh ini. Kasih tahu. Ajarkan dia. Begitu dia sudah mapan, nggak ada lagi ilmu yang bisa kita sampaikan, kita berikan, kasih pondok pesantren, kasih ke ulama besar, biar disuruh dia ke Al-Azhar sana belajar. Nggak boleh pulang sampai S3. Kalau ada S4 sampai S4. S4. Kalau ada, nggak boleh pulang-pulang. Pulang sekali kau nak, ajarkan umat Nabiullah Muhammad. Jangan pulang kalau kau belum jadi ulama besar. Begitu tuh. Ya, harus semangat begitu ya. Nggak biasa saja kalau kita udah jelas tak punya apa-apa, generasi kita tinggal juga tak ada apa-apa. Lihat nih, ayahnya ulama besar, anaknya ulama besar. Tiru. Copy paste yang begini-begini ini yang di copy paste. Yang cerita-cerita tadi yang tak enak jangan di copy paste. Cukup abaikan saja. Tempatkan di tempat yang sudah disediakan. Kalau ini, nah ini yang di copy paste ini. Masukkan ke harddisk hati. Tancapkan di hati harddisknya. Transfer langsung. Jangan pakai harddisk komputer. Nah, kalau harddisk komputer ditulis di buku, udah di buku saja dia.
Begitu nanti kita punya anak, bapak ini kok banyak banget tulisan bapak. Oh iya, dulu bapak belajar, sekarang nggak pernah belajar lagi. Dulu anak, oh, aku kayak bapak juga lah. Bapak yang malas, apalagi aku. Apalagi sekarang sudah masih 4G ya. Nanti anak kita udah 6G. Baca internet aja, kalau kita masih harus nungging kan. Kalau HP ini kalau buffering nggak bisa cepat kan, kita nungging begini biar cepat ya. Biar cepat bufferingnya ya. Nanti mana ada begitu dia nonton semua nggak ada lag lagi, nggak ada lambat lagi. Mana ada lagi itu zaman dia. Jadi harus semangat ya. Harus semangat. Saya belum nikah kan, harus cari jodoh dulu, banyak-banyak doa. Insya Allah Allah kasihkan, Allah pertemukan dengan jodoh yang soleh. Nah, tapi cari yang sabar. Kenapa sabar? Ceritanya sudah dicerita. Masih ingat cerita si Bowe? Masih ingat cerita si Bowe? Nah, sabar. Istri soleha. Kalau istri soleh, kita jadi soleha. Subhanallah. Nah, ini wafatnya 478 Hijriah. 478 Hijriah. Nah, Abul Ma'ali Al-Juwaini ini punya murid namanya Al-Ghazali. Lihat sanad ilmunya Imam Ghazali ke Imam Syafi'i. Lihat sanad ilmunya Imam Ghazali ke Rasulullah dari mana? Alurnya? Udah tahu? Ya jangan bilang Imam Ghazali nggak punya sanad ke Rasulullah. Nah itu. Punya nggak? Imam Al-Ghazali 505 Hijriah, abad ke-6. Kalau abad ke-6, kalau Masehi berapa tuh? Sekitar abad berapa tuh? 100. Hah? Enggak lah, Rasulullah itu kan lahir ke Mekah itu kan abad ke-7. 7 tambah 6 jadi berapa saya? Abad ke-13 ya? Ah, berarti Imam Ghazali itu abad ke-13 Masehi. 13 mau menuju 14 ya. Nah, itu zamannya Imam Al-Ghazali 1300-an berarti. Lebih kurang ya? Hah? Belum saya. Masih jauh. Utsmani kan 1500. 1500. 14 Saljuk kah? 14 Saljuk. Ya, Al-Fatih kan 1453. Ini 500 berarti 620 tambah 500 jadinya abad ke-12 500 ya, berarti 620 Rasulullah di Mekah 620 dihitung 1 Hijriah ditambah 505 jadinya 1105 ya, awal abad ke-12 berarti beliau hidup abad ke-11 dan ke-12 Masehi, meninggalnya awal abad ke-12 Masehi. Itu Imam Al-Ghazali hasilnya, itu udah benar. Berarti ini abad berapa? Kita tulis saja, jangan salah. Abad 12 Masehi, awal abad 12 Masehi, biar ingat. Ya, awal abad 12 Masehi. Sudah. Kalau ada tahun enak kita hitungnya. Apalagi kalau ada orang yang sudah makan, lebih enak lagi. Makanan nambah lagi. Oh, makannya nambah lagi. Kalau makan nambah susah. Buka matanya susah. Baik, kita sudah ketemu dengan Imam Al-Ghazali. Sekarang kita mau lihat Imam Al-Ghazali sampai ke Imam As-Subki. Imam Tajuddin As-Subki, ulama terkenal dalam mazhab Syafi'i. Kitabnya banyak. Pemahaman pendapat-pendapat beliau banyak dipakai di Indonesia. Imam Tajuddin As-Subki. Kita mau lihat jalurnya. Ya. Sampai ini ada tiga jalur lagi. Yang satu ke Imam Tajuddin As-Subki, yang kedua Imam An-Nawawi, yang ketiga Ibnu Hajar Al-Asqalani.